Selanjutnya kita membahas bersama tentang as-sunnah. As-sunnah yang di sini bukan sunnah yang seperti hukum suatu hal ya, seperti misalnya sholat sunnah, bukan yang seperti itu, tapi as-sunnah ini yang dimaksud yaitu sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Jadi setelah Al-Quran ada as-sunnah. As-sunnah di sini secara bahasa berarti cara yang dibiasakan atau cara yang terpuji. Sunnah lebih umum disebut dengan hadis, yang berarti dekat, baru, atau berita, atau khobar biasanya. Sedangkan secara istilah, menurut ulama usul fiqh, as-sunnah ini adalah semua yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW selain Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan, atau persetujuan. Lalu kedudukan as-sunnah terhadap Al-Quran ini seperti apa gitu? Jadi ada beberapa hal yang perlu kita pahami bahwasanya sebagai yang pertama yaitu sebagai muakid. Aqada yuakidu muakid itu artinya yang menguatkan hukum, menguatkan. Jadi dia menguatkan hukum suatu peristiwa yang telah ditetapkan Al-Quran, lalu dikuatkan dan dipertegas lagi oleh as-sunnah ini. Yang kedua sebagai bayan atau penjelasan. Jadi as-sunnah bisa menjelaskan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang mungkin belum jelas. Nah, dalam hal ini ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Pertama, memberikan perincian terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih mujmal atau masih terlalu umum gitu. Misalnya perintah sholat dalam Al-Quran masih terlalu umum. Nah, diperjelas dengan as-sunnah, yaitu menjelaskan tentang cara-caranya yang ada di hadis Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, membatasi kemutlakan atau taqyid al-mutlak. Ini contohnya Al-Quran memerintahkan berwasiat ya. Kemudian dengan itu tidak dibatasi berapa jumlahnya. Lalu dibatasi dengan adanya dalil dari as-sunnah. Yang ketiga, mentakhsiskan atau mengkhususkan yang umum. Misalnya Al-Quran mengharamkan tentang bangkai, darah, daging babi. Nah, kemudian di sini as-sunnah mengkhususkan dengan memberikan pengecualian kepada bangkai ikan laut, belalang, hati, limpa, itu dikecualikan adanya di as-sunnah. Yang terakhir, menciptakan hukum baru. Misalnya Rasulullah SAW melarang binatang buas bertaring kuat dan burung yang berkuku kuat. Ini nggak disebutkan dalam Al-Quran, tetapi disebutkan dalam as-sunnah. Nih, macam-macam sunnah ada 3. Sunnah al-qawliyah, fi'liyah, takririyah. Qawliyah berarti perkataan ya, merupakan perkataan Nabi Muhammad SAW yang didengar atau disampaikan oleh seseorang. Kemudian yang fi'liyah, fi'al berarti pekerjaan, fi'liyah itu berarti perbuatan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga yaitu takririyah. Takririyah itu semacam ini. Jadi Rasulullah melakukan sesuatu atau bukan Rasulullah, sahabat berucap atau melakukan sesuatu yang dilakukan di hadapan Nabi Muhammad SAW, tapi Nabi Muhammad diam dan tidak mencegah. Maka sikap diam dan tidak mencegah ini menunjukkan persetujuan Nabi gitu. Hal ini karena kalau Nabi tidak setuju, tentu Nabi tidak akan membiarkan sahabatnya berbuat atau mengatakan hal yang salah. Karena Nabi kan maksum ya, atau terjaga dari perbuatan yang tercela. Nah, diam itu juga bisa menyetujui dan tidak melarang gitu. Kemudian tadi as-sunnah dan ini al-hadis. Nah, kita nanti akan membahas apa bedanya gitu. Pengertian al-hadis ini, hadis artinya kata ya, perkataan, bertindak, ketetapan atau persetujuan dari Nabi Muhammad yang digunakan sebagai dasar hukum Islam. Hadis digunakan sebagai sumber hukum Islam di samping Al-Quran karena posisi hadis ini sebagai sumber hukum kedua. Sejarahnya, pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz tahun 99 Hijriah datang kabar gembira gitu yang mendukung kelestarian hadis.
Maka pada tahun 100 Hijriah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan kepada gubernur Madinah, yaitu Abu Bakar bin Muhammad bin Amir bin Hazim, supaya membukukan hadis-hadis Nabi yang terdapat pada para penghafal. Jadi penulisan hadis ini sebenarnya sudah dijauh ya dari zamannya Nabi Muhammad, tapi masih banyak sahabat, masih banyak pengikut tabi'ut tabi'in yang masih hidup dan merupakan penghafal pada zamannya. Nah, kita sekarang memahami tentang derajat hadis. Seperti kita sering dengar ada sahih, hasan, dhaif. Nah, kita rinci. Ini kita bagi dua, hadis mutawatir dan kedua hadis ahad. Kita bahas satu-satu. Hadis mutawatir ini bisa dibagi dua lagi, yaitu hadis mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Mutawatir lafzi itu jika redaksi dan kandungan sunnah yang disampaikan banyak perawi sama benar dengan lafaz dan maknanya, itu mutawatir lafzi. Jadi mutawatir itu benar secara lafaz dan makna. Kemudian mutawatir maknawi itu berbeda susunan redaksinya satu sama dengan lain, tapi susunan masing-masing redaksi yang berbeda itu mempunyai makna yang sama gitu. Makanya disebut dengan mutawatir maknawi. Nah, kemudian yang hadis ahad. Hadis ahad ini dibagi menjadi hadis masyhur, sahih, hasan, dhaif. Kita bahas dari hadis masyhur, itu hadis yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW oleh para sahabat atau kelompok orang yang banyak yang tidak sampai pada batas mutawatir. Kemudian diriwayatkan pada masa tabi'in dan masa tabi'ut tabi'in. Nah, dalam definisi lain, masyhur ini maksudnya punya jalan yang terbatas lebih dari 2 jalan. Jadi ada 2 jalur gitu perawinya yang meriwayatkannya. Kemudian hadis sahih. Hadis sahih itu yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, sempurna, teliti, sempurna ketelitiannya, sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah. Jadi dari bawah sampai ke atas, misalnya dari tabi'ut tabi'in ke sahabat, akhirnya sampai ke Nabi Muhammad, itu nggak ada cacatnya, tanpa cacat, tidak berlawanan dengan periwayatan orang yang itu lebih terpercaya, orang-orang yang menyampaikannya. Hadis hasan itu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil tapi kurang teliti. Sanadnya bersambung sampai Rasulullah, tidak ada cacat, tidak berlawanan dengan periwayatan orang yang lebih terpercaya. Jadi bedanya hanya di perawinya kurang teliti aja, tapi sanadnya sampai ke Rasulullah gitu. Yang keempat, hadis dhaif. Itu hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis sahih. Nah, hadis hasan. Hadis dhaif itu hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis sahih dan hadis hasan. Dia banyak macam, jadi ada maudhu. Nah, hadis maudhu ini hadis sejelek-jeleknya hadis dhaif. Jadi ada dhaif, mursal, muallaq, munqati, mudallas dan lain-lain. Jadi hadis dhaif itu tidak dapat dijadikan hujah dalam menetapkan hukum. Itu ada hadisnya, tetapi syarat-syarat untuk bisa sampai ke sahih dan hasan itu jauh ya. Nah, sekarang perbedaan antara hadis dan sunnah. Untuk hadis itu segala peristiwa yang disandarkan kepada Nabi SAW, walaupun hanya sekali saja dalam hidup, dan walaupun diriwayatkan hanya oleh satu orang, itu hadis. Kalau sunnah itu nama amaliyah yang mutawatir, yakni cara Rasul yang melaksanakan ibadah yang dinukil kepada kita dengan amaliyah yang mutawatir juga. Jadi hadis atau khobar berorientasi kepada ucapan, kalau sunnah orientasinya kepada perbuatan amaliyah. Fungsi kedudukan hadis dalam Islam. Pertanyaannya, mengikuti hadis bagi umat Islam baik yang berupa perintah maupun larangan sama halnya kewajiban
mengikuti Al-Quran. Kenapa? Karena hadis ini merupakan mubayyin atau yang menerangkan bagi Al-Quran. Ada Al-Quran kemudian diperjelas, diterangkan oleh hadis. Maka siapapun yang bisa memahami Al-Quran tanpa memahami dan menguasai hadis tidak bisa, tidak sempurna. Karena Al-Quran dasar hukum pertama yang di dalamnya berisi garis besar syariat. Dengan demikian, antara hadis dan Al-Quran punya kaitan erat yang untuk mengimani dan mengamalkannya tidak bisa terpisahkan atau nggak bisa berjalan sendiri. Jadi antara Al-Quran dan As-Sunnah semuanya saling bersangkutan. Kalau kedudukan dalam Islam, ini bisa kita simpulkan dari ayat-ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 80 yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla fama ansa'taka an alaihim hafidhan. Barang siapa mentaati Rasul, maka sesungguhnya dia juga mentaati Allah. Dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Nah, ini sangat jelas bahwa Al-Quran dan antara perkataan Allah sangat jelas bahwa barang siapa taat sama Nabi Muhammad, maka juga taat dengan Allah. Itu menunjukkan bahwa hadis dari Nabi Muhammad SAW tidak bisa terpisah dari Al-Quran. Kemudian di surat Al-Hasyr ayat 7, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat keras hukumannya. Bahkan di ayat ini Allah menunjukkan azab, hukuman bagi yang tidak mentaati atau tidak mengindahkan perkataan Nabi Muhammad SAW.